Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Setiawati, NPM 234100035 dari kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Epidemiologi Dasar yang diampu oleh Bapak Hoidar Amirus, Magister Kesehatan. Materi pertama yang saya akan sampaikan yaitu tentang data epidemiologi, diantaranya yaitu ada pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan interpretasi data. Yang pertama, ada pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan yang utama. Data yang dikumpulkan adalah data epidemiologi yang jelas dan tepat. Ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Untuk dapat menjelaskan surveillance dengan baik, pengumpulan data harus dilaksanakan dengan teratur dan terus-menerus. Tujuan spesifik dari pengumpulan data adalah yang pertama, menentukan kelompok atau golongan populasi yang mempunyai risiko terbesar untuk terserang penyakit, atau dapat berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Yang kedua, menentukan penyebab penyakit dan karakteristiknya. Yang ketiga, menentukan reservoir penyakit infeksi. Dan yang terakhir ada, memastikan keadaan yang menyebabkan berlangsungnya transmisi penyakit. Pengolahan data. Pengolahan data bertujuan untuk menyiapkan data agar dapat ditangani dengan mudah, waktu dianalisis, dan data bebas dari kesalahan yang dilakukan. Pada waktu pengumpulan data, pengolahan data dapat dilakukan dengan tabulasi data, penggunaan grafik atau pemetaan, dan penggunaan statistik. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data bertujuan untuk mengetahui variabel yang dapat menggambarkan suatu masalah dan faktor yang mempengaruhi serta bagaimana data yang ada menjelaskan dengan tujuan surveillance. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Selanjutnya ada interpretasi data. Interpretasi atau kesimpulan hasil surveillance adalah penyampaian pokok hasil analisis data sesuai tujuan surveillance. Interpretasi dapat berisi tentang yang pertama, ada besarnya penyebaran penyakit dan kematian menurut tempat, waktu, dan sifat penderita dalam bentuk jumlah, mean, rate, dan presentasi. Yang kedua ada penyebab penyakit dan faktor risiko terjadinya penyakit. Yang ketiga ada kecenderungan perkembangan penyakit. Yang keempat ada prioritas masalah yang harus ditanggulangi. Dan yang terakhir ada diseminasi informasi. Diseminasi informasi. Diseminasi informasi dapat berupa rekomendasi yang dapat disampaikan kepada penanggung jawab program, pencegahan, dan penanggulangan penyakit. Materi yang akan disampaikan adalah tujuan tindakan, pencegahan, dan penanggulangan. Tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan, dan evaluasi dari tindakan pencegahan dan penanggulangan. Kemudian, pelaksana kegiatan surveillance. Informasi ini berfokus pada upaya pengembangan, penelitian, dan penyelidikan lebih lanjut. Mengembangkan kegiatan surveillance terutama terhadap kondisi lingkungan atau perilaku populasi dan memperketat atau memperbaiki kegiatan surveillance yang telah ada dengan cara pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada surveillance aktif. Surveillance aktif adalah pengumpulan data secara teratur terhadap satu atau lebih penyakit pada waktu tertentu oleh petugas kesehatan secara teratur. Yang kedua ada surveillance pasif. Surveillance pasif adalah pengumpulan keterangan tentang kejadian penyakit dalam masyarakat oleh unit surveillance mulai dari tingkat puskesmas sampai ke tingkat nasional secara tidak langsung, yaitu melalui laporan. Surveillance pasif dapat dilakukan karena sejumlah penyakit tertentu secara teratur dilaporkan baik dari rumah sakit, puskesmas, atau institusi pelayanan kesehatan lainnya. Surveillance pasif memiliki beberapa kelebihan juga, antara lain yaitu mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan surveillance aktif.
Negara-negara anggota WHO diwajibkan melaporkan sejumlah penyakit infeksi yang harus dilaporkan sehingga surveillance pasif dapat dilakukan. Analisis perbandingan penyakit internasional. Setelah pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan surveillance aktif dan surveillance pasif, yang kedua ada ruang lingkup. Ruang lingkup dalam menyelesaikan permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri. Diperlukan tata laksana terintegrasi dan komprehensif dengan kerjasama yang harmonis antar sektor dan antar program, sehingga perlu dikembangkan subsistem surveillance epidemiologi kesehatan dengan ruang lingkup permasalahan sebagai berikut. Yang pertama ada surveillance epidemiologi penyakit menular, merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular. Antara lain yaitu ada yang pertama ada PD3I, yang kedua ada AFD, yang ketiga ada penyakit potensial wabah atau KLB, yang keempat ada DBD atau DSS, yang kelima ada malaria, yang keenam ada zoonosis atau antraks, rabies, dan leptospirosis. Yang ketujuh ada filariasis, yang kedelapan ada tuberkulosis, kesembilan ada diare, tipes, dan cacingan, kesepuluh ada kistas, kesebelas ada HIV atau AIDS, PMS, dan yang terakhir ada pneumonia. Materi kedua yang saya ingin sampaikan yaitu tentang pengertian surveillance kesehatan masyarakat. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit akan sangat efektif bila dapat dukungan oleh sistem surveillance yang efektif, karena fungsi sistem surveillance yang utama adalah menyediakan informasi epidemiologi yang peka terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberantasan penyakit yang menjadi prioritas pembangunan. Selanjutnya, surveillance dapat digunakan menentukan prioritas kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan menggerakkan sumber daya program pembangunan kesehatan, serta prediksi dan deteksi dini kejadian luar biasa. Surveillance juga digunakan untuk monitoring, evaluasi, untuk peningkatan program penyakit, sehingga surveillance menjadi alat dalam mengambil keputusan masalah kesehatan. Masih ada pemahaman terhadap surveillance hanya sebagai kegiatan pencatatan dan pelaporan dalam pengumpulan data belaka. Beberapa permasalahan surveillance saat ini antara lain, yang pertama ada data tidak dianalisis, yang kedua ada feedback ke sumber data sangat jarang, yang ketiga ada kurang mendapat perhatian dari pimpinan. Surveillance kesehatan masyarakat adalah kegiatan analisis yang dilakukan secara sistematis atau terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut. Agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan, pelaksanaan surveillance kesehatan masyarakat. Yang pertama dengan melakukan kegiatan analisis terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta faktor determinannya. Yang kedua ada kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Dan yang ketiga ada kegiatan yang mempunyai tujuan yang jelas. Selanjutnya ada kegunaan surveillance kesehatan masyarakat. Pada awalnya, surveillance kesehatan masyarakat banyak dimanfaatkan pada upaya pemberantasan penyakit menular. Tetapi pada saat ini, surveillance mutlak diperlukan pada setiap upaya kesehatan masyarakat, baik upaya pemberantasan penyakit menular maupun terhadap upaya kesehatan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan sangat dibutuhkan dukungan surveillance epidemiologi untuk mendapatkan informasi epidemiologi yang dapat dimanfaatkan dalam penetapan daerah prioritas penempatan rumah sakit, puskesmas, atau upaya kesehatan pengobatan lainnya. Untuk mengukur kinerja, upaya pelayanan pengobatan juga membutuhkan dukungan surveillance kesehatan masyarakat. Pada umumnya, surveillance kesehatan masyarakat menghasilkan informasi epidemiologi yang dimanfaatkan dalam yang pertama ada untuk merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pengendalian penyakit,
serta program peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik pada upaya pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, perilaku kesehatan, dan program kesehatan lainnya. Yang kedua ada melaksanakan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan keracunan serta bencana. Dan yang terakhir ada merencanakan studi epidemiologi, penelitian, dan pengembangan program. Mungkin sekian video saya tentang penjelasan dua materi tersebut, yaitu tentang data epidemiologi dan surveillance epidemiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.